Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faid 25 dengan NIM D1A019356, kelas B1 Hukum Tata Guna Tanah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait materi hukum tata guna tanah, di mana ada latar belakang hukum tata guna tanah, ada pengertian hukum tata guna tanah, dan ada prinsip-prinsip penggunaan tanah. Baik, langsung saja. Tata guna tanah sebagai bagian dari hukum agraria nasional mempunyai landasan hukum yang bersumber dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, terdapat tiga hal dari ketentuan pasal 33 ayat 3 tersebut. Yang pertama, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara. Yang kedua, bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia harus menggunakan bumi, air, dan kekayaan alam tersebut untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang ketiga atau yang terakhir, bahwa hubungan antara negara, bumi, air, dan kekayaan alam merupakan hubungan menguasai. Adanya penegasan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang harus diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka pemerintah harus mengatur penggunaan tanah baik untuk keperluan negara, masyarakat, maupun kepentingan pengembangan usaha perekonomian. Selanjutnya, pengertian tata guna tanah. Tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan persediaan tanah secara berencana dan teratur sehingga diperoleh manfaat yang optimal, seimbang, dan serasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara. Tujuan tata guna tanah itu sendiri berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, penata gunaan tanah mempunyai tujuan untuk yang pertama, mengatur penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Yang kedua, mewujudkan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah. Yang ketiga, mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah termaksud pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah. Yang keempat, menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Masuk kepada bagian prinsip penggunaan tanah. Nah, pada bagian ini adalah bagian terakhir. Yang pertama, prinsip penggunaan aneka atau principle of multiple use. Prinsip ini menghendaki agar rencana tata agraria atau tanah harus dapat memenuhi beberapa kepentingan sekaligus pada kesatuan tanah tertentu. Prinsip ini mempunyai peranan penting untuk mengatasi keterbatasan areal, terutama di wilayah yang jumlah penduduknya itu sangat padat. Yang kedua, prinsip penggunaan maksimum, principle of maximum production. Prinsip ini dimaksudkan agar penggunaan suatu bidang agraria atau tanah termasuk tanah diarahkan untuk memperoleh hasil fisik yang setinggi-tingginya untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang mendesak. Yang dimaksud hasil fisik adalah suatu yang dihasilkan dari tanah, misalnya sawah menghasilkan padi atau bahan pangan lainnya. Yang ketiga atau yang terakhir ada prinsip penggunaan optimum, principle of optimum use. Prinsip ini dimaksudkan agar penggunaan suatu bidang agraria termasuk tanah dapat memberikan keuntungan ekonomis yang sebesar-besarnya kepada orang atau masyarakat yang menggunakan atau mengusahakan tanpa merusak sumber alam itu sendiri. Baik, itu saja dari saya pada hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.